Shalom, ketemu lagi pada kesempatan ini bersama dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Salatiga. Di akhir-akhir ini, di beberapa hari lah, saya melihat ada banyak fenomena yang lucu sebenarnya saya lihat di media sosial yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan. Kali ini saya akan membahas tentang eh, sensasi-sensasi yang dilakukan hamba-hamba Tuhan di media sosial tentang pengajaran-pengajaran dan doktrin-doktrin gereja yang mereka anut, sehingga timbul banyak perpecahan atau ketidaksamaan dalam pemahaman dan berujung eh, saling klaim mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya mau katakan pada kesempatan ini, yang menjadi satu hal membuat hati saya jadi agak sedikit miris lah, bahasa saya ialah kalau ada masalah-masalah atau pemahaman-pemahaman yang berbeda di organisasi gereja masing-masing. Itu kan masalah intern gereja dan hamba Tuhannya. Saya berpendapat sebenarnya ini tidak perlu diekspos ke media sosial. Diselesaikan saja di gereja, di organisasinya masing-masing, tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Seluruh dunia, khususnya Indonesia, bahkan seluruh umat-umat Tuhan di bangsa ini kan melihat. Sehingga banyak pro dan kontra terjadi. Akhirnya bisa menimbulkan perpecahan. Harus diselesaikan di gereja masing-masing dengan baik, di mana diselesaikan. Tidak perlu diekspos sekali lagi ke media sosial. Ini memalukan gereja. Bukan hanya memalukan gereja yang bersangkutan, yang bermasalah, tetapi semua gereja anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di bangsa ini tidak menjadi berkat. Orang lain akan melihat, mereka akan menilai, lihat toh itu gereja-gereja anak-anak Tuhan pada ribut. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang banyak untuk memenangkan jiwa-jiwa? Kita pendeta-pendeta ribut dan kita ekspos. Saya mengatakan kalau diekspos, ini kan hanya mencari sensasi-sensasi saja ini pendeta-pendeta. Supaya dilihat orang banyak. Dan akhirnya saya nggak tahu tujuan mereka. Apakah tujuan mereka supaya orang membela ini, dan akhirnya menjadi pengikut-pengikut ini, lalu membuat organisasi baru supaya pengikutnya banyak. Seperti pendeta-pendeta yang sudah-sudah juga begitu toh. Keluar lalu membuka organisasi baru, pengikutnya banyak, mengklaim pengajarannya yang lebih benar dari ini. Ini sensasi menurut saya. Sensasi murahan gitu. Yang merugikan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di dunia ini, khususnya di Indonesia. Termasuk saya. Orang bertanya kepada saya, Pak, gimana itu orang Kristen kepada ribut tuh pendeta-pendeta organisasi? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang direbutkan? Jabatan, kedudukan, uang, atau supaya hebat kelihatannya? Untuk apa? Ah, itu pertanyaan orang-orang di luar Tuhan. Ini kan memalukan gereja. Fenomena-fenomena seperti inilah yang tidak perlu, kejadian-kejadian seperti ini yang tidak perlu diekspos di media sosial.
Pendeta A mengatakan dia yang benar, pendeta B dia mengatakan yang benar. Terjadi perpecahan. Jadi saya sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, Anda adalah pendeta-pendeta pencari sensasi yang memalukan umat, yang memalukan nama orang Kristen di bangsa ini, dan tidak menjadi berkat. Bagaimana memenangkan banyak jiwa? Katanya kita ini kan jadi terang dan garam dunia. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, selesaikanlah konflik pribadimu, konflik organisasimu, konflik pengajaranmu, doktrinmu, tanpa harus diekspos ke media sosial. Selesaikan dengan baik di organisasimu, di gerejamu. Saya sudah beberapa kali mengatakan, ada banyak gereja-gereja, ada banyak hamba-hamba Tuhan di akhir-akhir zaman yang mencari sensasi. Salah satunya ini. Dan yang kedua, sensasi-sensasi dengan ajaran-ajaran yang nggak benar gitu loh. Yang tidak alkitabiah. Mengklaim alkitabiah tapi tidak alkitabiah. Saya termasuk orang-orang yang suka, bukan saya mau mengkritik, bukan mau menyalahkan gereja A, gereja B, menyalahkan pendeta A, pendeta B, tidak. Itu urusan Anda masing-masing. Cuman yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, jangan ekspos di media sosial. Merugikan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di mata dunia, khususnya di bangsa ini, terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sangat miris sebenarnya. Siapapun Anda. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini, saya mau katakan, pohon itu baik, kelihatan dari buahnya. Baik atau tidaknya kita pengajaran kita akan terbukti oleh waktu, ruang, dan tempat. Karena apa? Kita melayani pekerjaan Tuhan. Roh Tuhan hidup. Roh Tuhan hidup. Kebenaran akan timbul tepat pada waktunya. Jadi saya dari dulu juga saya katakan, saya tidak pernah mau mengajarkan pengajaran-pengajaran yang mencari sensasi. Saya mau mengajarkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, sesuai dengan firman Allah, natural. Walaupun saya tidak terkenal, tapi saya mau berjalan sesuai dengan, seturut dengan kehendak Tuhan pengajaran itu. Buang ajaran-ajaran yang tidak benar. Saya tidak mau uraikan dalam kesempatan ini pengajaran-pengajaran apa yang selalu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini untuk mencari sensasi. Saya sudah sampaikan di video-video saya. Adalah rebah dalam roh, adalah teori kemakmuran, naik ke sorga turun naik, ke neraka perjalanan, teori-teori yang mengajarkan kemakmuran, sekali lagi saya katakan, banyak sekali. Dan saya mau katakan sekali lagi, waktunya Tuhan akan menentukan bahwa setiap pekerjaan kita hamba-hamba Tuhan akan diuji oleh api. Waktu dan ruang akan membuktikannya. Jadi di akhir video saya ini saya mau katakan, siapapun Anda, siapa yang benar, dan ini saya tidak mau mengkomentari siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman jangan ekspos di media sosial. Memalukan nama gereja di seluruh dunia, khususnya Indonesia ini, dan tidak menjadi berkat, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Selesaikanlah dengan baik-baik, tanpa harus mengeksposnya di media sosial. Kalau diekspos, berarti saya mau katakan, hanya cari-cari sensasi.
dan memalukan. Terima kasih. Di akhir video saya ini, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Jika Anda suka dengan konten video ini, boleh di-share ke yang lain supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.